Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Safrudin dalam channel Citra Edukasi. Kali ini kita akan membahas soal tryout P3K Guru IPA, SMP, dan SMK. Nah, dalam soal-soal ini yang saya bahas itu ada soal tentang kecepatan, ada soal tentang pewarisan sifat, ada soal tentang muatan listrik ya. Nah, bagaimanakah soal-soal tryout kemarin? Mari kita simak video berikut. Oke, langsung saja kita bahas pembahasan bocoran soal tryout P3K IPA, SMP, SMK ya. Nah, di soal nomor 1, di sini perhatikan graf kecepatan terhadap waktu dari sebuah benda. Jarak tempuh benda selama 5 sekon dari awal bergerak. Nah, dari awal bergerak ya, berarti dari sini, dari 0 sampai 5. Nah, di sini kita bisa pakai rumus, beberapa rumus. Bisa pakai rumus S sama dengan V0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat ya. Bisa pakai rumus ini. Tapi di sini saya akan memakai rumus luas segitiga. Lebih enak nih. Di sini panjangnya 5, alasnya 5. Di sini tingginya 10. Nah, saya pakai rumus luas segitiga. Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi bagi 2 ya. Di sini berarti 5 kali 10 bagi 2. Coret-coret, sisa 5, dapat jawabannya 25. Nah, yang ini jawabannya. Jadi, teman-teman bisa pilih jawaban yang ini. Bisa juga pakai rumus ini. Saya pakai rumus ini, coba nih, jawabannya sama enggak? Kecepatan awalnya 0. Maaf, kecepatan awalnya 0. Sama dengan 0 dikali T-nya. T-nya waktunya 5 detik kali 5 tambah setengah kali A. A-nya percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Kecepatannya berubah 10. Perubahan waktunya berubah 5 kali T. T kuadrat 5 kuadrat. Oke, di sini 0 ditambah 10 bagi 5 2. Setengah kali 2 kali 5 kuadrat. Coret-coret 5 kuadrat sama dengan 25. Sama aja ya. Sama, enggak berbeda. Kita akan lanjut. Nah, diberikan grafik kecepatan terhadap waktu. Jika keduanya berangkat dari tempat yang sama, maka mobil A dan B akan bertemu lagi di jalan pada jarak. Nah, mereka berjalan di tempat berangkat di tempat yang sama ya. Berarti di sini mereka bertemu pada jarak apa? Pada jarak yang sama. Time-nya sama. Time-nya sama. Cara nyari time-nya sama berarti kan di sini jarak A harus sama dengan jarak B. Nah, jarak A sama dengan jarak B. Jarak A di sini yang A, dia punya yang A nih ya. V0 punya yang A, dia punya berapa nih? 80. 80 percepatannya 0. Time-nya yang ditanya ya. Oke. Terus kita lihat yang B. V0 yang B dia 0. A-nya percepatannya kita cek. Di sini dia perubahan kecepatannya 80. Delta V bagi delta T sama dengan 80 bagi 20 sama dengan 4. Percepatannya 4. Kemudian time-nya yang ditanya. Oke, ini dalam meter per sekon kuadrat. Ini karena 0 saya nggak tulis, ini kecepatan dalam meter per sekon. Oke, sekarang berarti di sini V jarak A yang ditempuh A sama dengan jarak yang ditempuh B. Berarti kan di sini saya pindahin ke sini ya. Berarti di sini V0A kali T ditambah setengah AT kuadrat ini sama dengan V0B kali T tambah setengah AT kuadrat ya. A-nya di sini adalah punya si A. Yang ini A-nya punya si B. Nah, ini punya si A. Ini punya si B. Oke, kita masukin ke angka-angkanya. Kecepatan awalnya 80 T tambah setengah A-nya berapa tuh? A-nya 0 kali T-nya T kuadrat ya.
sama dengan V0B. V0B dia kecepatan awalnya 0 kali T. 0T tambah setengah. A-nya berapa? A-nya 4 kali T kuadrat. Oke, karena 0 di sini, jadi sisa 80T sama dengan, karena ini 0, sisa setengah kali 4, 2T kuadrat. Sama-sama saya bagi T di sini ya. Saya bagi T, saya hilangin T-nya 1. Berarti 2T, T-nya 2-nya pindah, T sama dengan 80 bagi 2. T-nya sama dengan 40. Berarti mereka jarak yang sama itu ketika 40 sekon. Oke, saya masukin ke rumus. Boleh salah satu, V0A T tambah setengah AT kuadrat, mau yang mana boleh ya. Saya masukin yang ini aja. Yang ini aja, yang rumus yang ini. Yang kecepatan A. Berarti mobil A bertemu dengan mobil B itu ketika jarak berapa? V0A, saya pakai yang punya A ya. Boleh pakai punya B, boleh, sama aja. Tambah setengah AT kuadrat. T-nya dapat 40, berarti V0 kecepatan awalnya berapa nih tadi? Kecepatan awalnya 80. 80 kali 40 ditambah setengah kali A kali T kuadrat. A-nya berapa di sini? A-nya tadi 0 ya. Oh ya, ini A-nya 0. T-nya tadi 40. 40 kuadrat. Oke, karena 0 saya coret di sini. 80 kali 40, 3.200. Nah, ini ya, 3.200 meter, atau jawabannya yang A. Pak, ini titik, ketemu titik ini Pak, bukannya langsung aja 20 kali 80 Pak. Bukan. Ini 20 kali, ini titik ini ketika kecepatan mereka sama. Kecepatan mereka sama, bukan ketika mereka ketemu. Ini kan lihat kecepatannya sama ya, bukan ketika mereka ketemu. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Pernyataan yang benar. Jarak tempuh benda dari A dari detik ke-6 ke detik 8 lebih jauh dari jarak tempuh benda 2 detik setelah benda bergerak dari awalnya diam. Nih, detik 6, detik 8 berarti kan di sini kira-kira. Pakai rumus luas saja kita bandingin dari diam ke 2 detik. Kira-kira luasan mana? Nah, ini ya. Boleh pakai rumus yang S tadi, V0T tambah setengah AT kuadrat, cuman saya lebih suka pakai rumus luas. Rumus luas di sini udah jelas, kelihatan luasan yang ini lebih gede. Nilai percepatan benda setelah detik ke-6 menjadi setengah kalinya dari percepatan semula. Oke, kita cari percepatan semula ya. Percepatan semulanya 0 sama dengan berapa? Kita lihat percepatan kan perubahan kecepatan dilihat dari waktu. Kecepatannya berubah mana nih dari 6 0. Oke, 6 kurang 0 per waktunya dari 6 ke 0. 6 kurang 0 sama dengan 6 bagi 6 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Oke, di sini A0. Terus percepatan selanjutnya sama perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Kecepatannya berubah dari mana? Kecepatannya dari 9 ke 6, berarti 9 dari 6 ke 9 kurang 6. Waktunya 6 ke 18. 18 kurang 6 sama dengan 9 kurang 6 3. 18 kurang 6 12. Ini dikecilin bagi 3 1/4 meter per sekon kuadrat. Ini katanya setengah kalinya. Padahal ini bukan setengah kali, tapi 1/4 kali. Oke. Nah, ini berarti yang 1/4 kali, jawabannya yang bawah. Kita lanjut lagi. Nah, di sini warna bulu kucing, gen H yang dominan terhadap gen bulu putih. Nah, perkawinan 2 ekor kucing menghasilkan keturunan dengan rasio hitam dan putih. Hitam dan putih berdasarkan data tersebut, genotip kedua induk kucing adalah hitam dan putih ya. Hitam dan putih. Kita lihat yang A, HH, dan HH. Ini jadi hitam putih nih atau enggak? Kalau misalnya ini, dia kan punya gametnya H sama H. Gamet yang pertama ya, dari indukan ini. Terus yang ini H. Ini jadinya HH, ini jadinya HH. Nah, ini udah bener nih. Ini gen H ini dominan, berarti di sini jadi hitam. Ini jadi hitam ya. Gen B ini jadi putih. Nah, berarti benar. Jawabannya yang A. Nah, karena dia dominan. Kalau yang lain gimana Pak? Yang lain, mau cek yang lain boleh, kita cek.
Yang B saya tulis di sini ya. Yang B kan gametnya jadi yang satu ini HH, yang satu juga HH. Nah, anaknya 4. Sudah beda, sudah jelas, bukan jawabannya nih. Tapi kalau mau dicek boleh. HH jadi putih. Hitam ya, hitam yang menang ya. HH hitam lagi. Nih HH hitam, hitamnya udah 3, putihnya 1. Salah. Yang ini HH dan HH. Berarti di sini dia punya gamet H dengan gamet H. Oke. Ini jadinya apa? HH jadi warna hitam sendirian dia. Salah. Yang ini udah jelas. Dia pasti karena dia cuman H kecil di sini jadi HH ya. Putih. Salah, cuman 1 anaknya. Ini hitam pasti karena dia H besar semua. HH anaknya. Nah, hitam. Berarti yang punya 2 anak ini. Kalau yang ini punya 4 anak, 3 hitam 1 putih, ini punya 1 anak hitam, ini punya 1 anak putih, ini punya 1 anak hitam. Nah, tapi kalau mau dicoba semua boleh kayak gitu ya. Kalau mau satu-satu juga boleh. Oke. Kita lihat di sini ada Linaria marokana nih. Di sini AABB, ini AABB putih. Apabila keturunan F1 disilangkan dengan tanaman bunga warna merah, presentasi tanaman bunga putih pada keturunannya sebanyak berapa? Kita akan lihat nih. Gamet yang dihasilkan dari ini, AABB, si warna ungu, itu ada berapa? Ada AB, A besar, B besar, terus ada A besar, B kecil, terus ada A kecil, B besar, A kecil, B besar, dengan A kecil, B kecil. A kecil, B kecil. Oke. Sekarang kita lihat si ini. A besar, B kecil dengan A kecil, B kecil. Nah, oke, kita akan cek anaknya warna apa. Di sini AA, BB. Di sini AA, BB. Di sini AA, BB. Yang ini 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 AA, BB. Oke, sekarang kita cek. Ketika dia punya, ini ada kelainan genetik ya, ketika ada 2 gen yang kuat, A besar, B besar, warnanya akan muncul warna ungu. Nah, akan muncul warna ungu nih. Gamet yang kuat nih, A besar, B kecil. Nah, di sini berarti kita kalau misalnya warnanya pakai A besar, dia jadi merah. Kalau dia nggak ada A besar, dia jadi putih. Oke? Yang ditanya adalah warna putih. Berarti dia yang nggak ada A besar, A kecil semua. Ada berapa di sini? Ada 1, ada 2. Nah ini jadi warna putih. Kalau dia dua-duanya besar nih, A besar, B besar, dia jadi warna ungu. Ini ungu. Nah, A besar, B kecil. A besar, B kecil ini jadi warna merah. A besar, B besar ini jadi warna ungu. A besar, B kecil ini jadi warna merah. A besar, B besar ini jadi warna ungu. A besar, B kecil ini jadi warna merah. Nah, jadi di sini ketika dia A besarnya sendiri dia jadi warna merah. Kalau dia nggak ada A besar dia jadi warna putih. Tapi ketika dia A besar ketemu B besar dia jadi warna ungu. Berarti di sini ungu punya berapa anak? Punya berapa ya? Di sini yang warnanya ungu anaknya, anakannya, keturunannya ada 1, 2, 3. Ungu 3, merah 3, putih 2. Ya, tapi nanti kalau pas jawab ya nggak usah lengkap-lengkap kayak gini sebenarnya ya. Bisa aja pakai cara yang mudahnya. Ini ada 4, 2, berarti kan ada 8. Taruh tulis 8. Yang warna putih berarti A-nya harus kecil. Yang A-nya kecil di sini ada 1 dikali di sini ada 2. 1 kali 2, 2. Kayak gitu aja ya. Nggak usah ditulis lengkap karena ngabisin waktu nanti. 2/8 kali 100% gitu aja langsung. Kalau ini saya tulis lengkap kan buat belajar di sini ya. Jadi ketika A besar sendirian dia warna merah, ketika nggak A besar dia warna putih,
Ketika dia A besar ketemu B besar, di sini dia warnanya ungu. Yang ditanya warna putih, berarti A-nya kecil. Yang A-nya kecil, yang A-nya nggak ada A besar, itu cuma ada 2. Atau 25%. Jawabannya yang C. Nah, ini kalau jawab, yang kayak gini aja langsung, nggak usah bikin yang ininya. Nah, ini nggak usah. Tapi kalau mau lengkap, ya dibikin. Cuman masalahnya kan kita berpacu pada waktu ya. Jadi makin cepat, makin baik. Oke, kita lanjut. Hemofilia adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh gen resesif yang terpaut kromosom X. Seorang anak laki-laki hemofilia dapat lahir dari perkawinan. Nah, hemofilia ya, kan laki-laki dia Dia terpaut dengan gen X. Kalau laki-laki kan XY. XY ini berarti dia laki-laki normal. Pria, saya tulis pria aja ya. Pria normal. Nah, kalau XY. Tapi kalau dia terpaut gen hemofilia, saya kasih H ya. Saya kasih kata H di sini, XH. XH hemofilia. Dia punya hemofilia ya di sini ya. XHY. Berarti di sini pria hemofilia. Nah, hemofilia karena apa? Karena dia punya gen terpaut gen X ya. Terus kalau perempuan dia nggak punya gen Y, dia XX. XX di sini dia wanita ya, wanita normal kalau XX, wanita normal. Kalau misalnya XH di sini ya, berarti dia hemofilia karir. Nah, sedangkan XH, nah berarti dia hemofilia, wanita hemofilia. Oh, ini wanita nih, lupa. Nah, wanita hemofilia ya. Nah, biasanya tapi hemofilia, kalau dia hemofilia XH, wanita ini menyebabkan kematian ya. Nah, menyebabkan kematian. Jadi nggak bisa nih wanita hemofilia keseringannya. Oke. Kalau seorang anak laki-laki hemofilia dapat lahir dari perkawinan. Anak laki-laki hemofilia berarti dia kayak gini, XHY. XHY ya, XHY. Harus punya Y, berarti bapaknya harus karena dia harus punya Y, anak laki-laki hemofilia berarti dia harus XY si bapak, di bapaknya. Si ibu kalau si ibu dia karena ini letal ya, nggak mungkin jadi. Si ibu dia XH. Oke. Nah, ini baru bisa. Atau ayah normal nih, ayah hemofilia nih salah ya. Ayah normal, ibu normal heterozigotik. Heterozigot berarti dia beda berarti kayak gini beda ya, heterozigot. Ibu hemofilia karir sama, dia beda kayak gini. Normal karir, dia juga sama, beda. Oh, berarti jawabannya 1, 2, dan 3. Karena ini sama aja. 3, ibu normal heterozigot, ibu hemofilia karir, ibu normal karir, itu sama. Maksudnya, satu gennya normal, satu gennya hemofilia. Nah, jadi bapak normal, ibu hemofilia bisa punya anak laki-laki hemofilia. Nggak percaya, kita cek ya. XY, ini bapak. Terus ibunya XH. Oke. Laki-laki selalu punya Y ya. XX. Ini anaknya laki-laki normal. Maaf, perempuan normal. XY. Ini anaknya laki-laki normal. XH. Nah, ini anaknya adalah perempuan karier ya, hemofilia. Terus XHY di sini ya. Ini anaknya laki-laki hemofilia. Nah, terbukti ini yang ditanyakan, laki-laki hemofilia. Jawabannya 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut. 2 buah muatan listrik masing-masing plus Q dan min Q terpisah sejauh dan tarik-menarik dengan gaya F. Bila jarak R dijauhkan 2 kali dari jarak semua, oke. Kita akan pakai yang biasa. Rumusnya kan F, Q1, Q2 kali Q2 bagi R kuadrat ya. Oke, ini rumusnya ya.
Nah, sekarang kita cek dari pernyataan yang pertama, plus Q, min Q, berarti di sini plus Q, min Q, per R kuadratnya nggak berubah ya, R kuadrat. Oh, ini kali K, lupa, ada konstantanya. Konstanta, ini F. Oke, berarti di sini F sama dengan K min Q kuadrat per R kuadrat. Oke, ini ya. F itu K min Q kuadrat per R kuadrat. Sekarang kita lihat. Bila jarak R dijauhkan 2 kali dari jarak semula, berarti dikalikan yang F yang terbaru ya. F yang terbaru, saya tulis F1 lah, yang terbaru. Yang terbaru di sini, Q-nya masih sama nggak? Masih ya, cuman jarak yang berubah, berarti masih plus Q, min Q, K-nya juga masih sama konstantanya, R-nya aja dijauhkan 2 kali semula, 2R kuadrat, itu sama dengan K plus Q min Q per 4R kuadrat. Nah, kita keluarin ini K min Q kuadrat ya. K min Q kuadrat per R kuadrat dikali, ada 4 di bawah, seperempat. Nah, ini bisa saya rubah sebagai F. Oke, bisa saya rubah sebagai F. Jadinya gimana nih? Jadi, yang terbaru itu sama dengan seperempat F. Atau jawabannya yang C. Oke, kita lanjut. Soal nomor 8. Dua buah muatan, oh ini masih sama ya, masing-masing plus Q dan min 2Q. Terpisah sejauh R dan tarik-menarik dengan gaya F. Besar gaya tarik-menarik antara dua muatan listrik plus 2Q dan min 2Q dan terpisah sejauh 3R. Sama, kita cari F-nya dulu. F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Berarti di sini F sama dengan, saya masukin, K, Q1-nya plus Q, Q2-nya min 2Q per R-nya tetap R ya. R kuadrat sama dengan K plus atau min 2Q kuadrat per R kuadrat. Nah, ini F, ini nanti kita rubah ini ya, kita keluarin. Oke, sekarang kita cek yang bawahnya. Jika F yang baru, gaya yang baru di sini, tarik menariknya plus 2Q dan min 2Q, plus 2Q dan min 2Q, oke, per kemudian pisah sejauh 3R. Nah, dirubah jadi 3R nih. 3R kuadrat. Ini jadi berapa? Ini sama dengan, ini min 4Q kuadrat, per 9R kuadrat. Oke. Oh, ini ada K-nya, lupa. Sekarang, kita butuh K min 2Q kuadrat per R kuadrat. Berarti gimana nih? Berarti, di sini kita keluarin K min 2Q kuadrat per R kuadrat dikali berapa supaya jadi min 4? Atasnya kali 2, 2 kali min 2 jadi min 4. Dikali berapa supaya jadi 9? Bawahnya kali 9. Oke. Ini bisa saya rubah jadi, ini sama ya. Lihat, sama. Berarti saya bisa rubah jadi ini, karena sama dengan ini ya. Sama, bisa rubah jadi F. Jadi 2 per 9 F, atau jawabannya yang ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi ini cara yang pertama ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau, saya akan kasih tahu cara yang lain. Cara lain kita akan lihat kayak soal yang ini. Cara lainnya itu tulis yang bedanya aja. Tulis yang beda. K-nya kan sama-sama K rumusnya ya. Sama-sama K, nggak usah ditulis. Ini saya pakai cara yang lain. Ini yang pertama jadi min Q kuadrat ya atasnya. Min Q kuadrat, bawahnya itu karena R-nya tetap R kuadrat. Ini F biasa. Ini cara yang lain ya. Jadi yang sama nggak usah ditulis, langsung aja plus Q kuadrat, R kuadrat sesuai rumus. Terus yang barunya itu yang min Q kuadrat masih sama
masih sama ya, min Q kuadrat bawahnya 2 kali lipat, 2R dikuadratin jadi 4R kuadrat. Nah, lihat, ini coret, 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 coret ya. Kalau dicoret-coret sama, ini jadi 4. Jadi, bawahnya 4, kalau dicoret kan sisa 1, 1/4. Pilih yang 1/4. Nah, itu cara yang lain. Cara yang lain ya. Nah, ini juga sama. Kalau mau pakai cara yang lain, atasnya plus Q min 2Q jadi min 2Q kuadrat, bawahnya R kuadrat. Ini F ya. Sekarang yang bawah 2Q sama min 2Q, F yang bawah itu min 4Q kuadrat, terus bawahnya 3R, 3R dikuadratin 9R kuadrat. Ini sama, coret, 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 min 2 coret, bagi min 2 sisa 2. Jadi 2/9. Nah, ini cara lebih mudah. Cuman tadi saya kasih tahu sesuai rumus kalau yang ini ya. Tapi mudahan yang ini. Oke, kita lanjut. Keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis, di sini cara nyarinya gimana? Untuk nyari keuntungan mekanis. Cara nyari keuntungan mekanis itu kita lihat panjang lengan kuasanya. Lengan kuasa dibagi panjang lengan bebannya. Lengan beban. Lengan kuasa. Lengan kuasa di sini jika diketahui bahwa jarak antara otot dan engsel. Ini kan ini ya kuasanya ya. Dia yang ototnya adalah 3 cm. Nah, 3 cm nih engselnya. Titik tumpu nih. Titik tumpu. Nah, berarti lengan kuasa di sini 3. 3 per lengan beban. Lengan beban ini adalah lengan beban adalah jarak antara W dengan engsel. Nah, ini lengan beban. Karena ini dia ngangkat bebannya di sini. Berarti 3 dibagi 40 sama dengan berapa 3 dibagi 40? 0,075. Nah, ini jawabannya. Jadi, keuntungan mekanis itu lengan kuasa dibagi lengan beban. Lengan kuasa itu apa? Jarak antara titik tumpu dengan kuasanya atau gaya. Nah, ini gayanya itu adalah si otot bisepnya ini. Sedangkan lengan beban itu adalah jarak antara titik tumpu dengan beban. Nah, itu lengan beban. Atau di sini lengan bebannya adalah dari apa ini namanya? Dari engselnya ya, dari sini ke bebannya di tangan. Nah, itu. Jadi 0,075. Oke, soal nomor terakhir. Penumpukan senyawa disebabkan karena biomasa pada setiap tingkat trofik tertentu dihasilkan dari suatu biomasa yang ditelan dari tingkat trofik di bawahnya. Dalam sebuah lingkungan di mana jaring-jaring makanan terjadi seperti pada gambar, pada hewan manakah ditemukan penumpukan senyawa paling tinggi? Nah, lihat, penumpukan senyawa karena dia makan tingkat trofik karena ditelan dari tingkat trofik di bawahnya. Nah, jadi di sini senyawanya mula-mula dari si pohon ini ya. Si pohon. Jadi kucing lagi tikus ya. Tikus di sini makan dari pohon ini, dia mendapat penumpukan senyawa. Banyak tikus yang dimakan oleh si burung hantu juga mendapat penumpukan senyawa yang diperoleh tikus dari si pohon. Tapi kita lihat paling banyak di sini siapa yang tumpukannya paling banyak itu adalah singa. Kok singa? Karena singa makan kambing. Kambing ini banyak makan dari pohon ini ya. Nah, jadi tumpukan senyawa di pohon ini ikut ke kambing, terus terbawa lagi ke singa. Nah, lihat satu. Terus si singa juga dapat penumpukan senyawa atau biomagnifikasi dari si serigala ini ya, sama kucing liar. Nah, anjing hutan nih kayaknya ya. Nah, banyak. Sedangkan elang dan burung hantu di sini elang hanya makan dari ular. Sedangkan ular dari tikus. Nah, ini masih kalah banyaknya ya. Banyaknya karena si singa makan dari banyak macam. Sedangkan banyak macamnya ini makan juga dari beberapa hal lain. Kayak misalnya kucing liar ini makan dari tikus, dia makan kelinci. Nah, jadi padahal tikus dan kelinci juga dia mengalami biomagnifikasi dari si pohon.
Jadi yang paling banyak penumpukan senyawa paling tinggi adalah di rantai makanan teratas. Rantai makanan teratas dia adalah ya. Oke, nah, mungkin sekian ya pembahasan kita untuk TO kali ini ya. Terima kasih. Jika ada yang salah mohon dikoreksi di sini ya. Jika ada yang kurang tepat nih misalnya ada yang keliru hitungan saya atau teorinya bisa dikoreksi. Kalau teman-teman punya soal-soal yang lain, teman-teman bisa berikan ke saya ya. Nanti saya akan coba bahas untuk soal berikutnya. Mungkin sekian. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.